kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Tri Sutrisno yang saya hormati, saudara-saudara para Menteri Kabinet Pembangunan 6, para Duta Besar Negara Sahabat, hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih. Peringatan ini oleh seluruh bangsa dan masyarakat dunia memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menilai seberapa jauh upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berumahkan bebas menjadi bumi adalah satu keluarga besar. Kita telah menunjukkan dengan komitmen yang tinggi kepada masyarakat dunia akan pembangunan berkelanjutan, ditandai oleh hadirnya Bapak Presiden memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brasilia pada bulan Juni 92 yang lalu. Sebelum konferensi itu pun, pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Demikian juga semua komitmen internasional Indonesia dalam bidang lingkungan hidup kita laksanakan, antara lain dengan ratifikasi Konvensi Basel serta disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 94 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, dan juga persiapan ratifikasi dari berbagai konvensi, yaitu tentang climatic change dan biological diversity yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu yang dekat ini. Dari bahwa produk bruto nasional sungguh pun penting, tidaklah cukup sebagai alat, tidak tertampung dalam perhitungan produk bruto nasional. Dan karena inilah dikembangkan Raca Kependudukan dan Lingkungan Daerah yang memberikan data informasi tentang upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, kondisi penduduk. Untuk hal ini dinilai mengutamakan kualitas data di samping keterkaitan analisis tentang pembangunan kualitas manusia dari kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Barat memperoleh nilai tertinggi di Institut Pengetahuan 2 dari nilai sebelum 10. Pemerintah 6,95. Di samping ketiga daerah tersebut di atas, teman-teman agar para gubernur yang bersangkutan diberikan menyampaikan laporan secara langsung pada Kabupaten terdiri dari 8 kota, yaitu Padang, Manado, Magelang, Jambi, yaitu Semarang, Jakarta Pusat, dan Surabaya. Untuk kota besar, untuk kota sedang 31, Tegal, Cirebon, Purwokerto, Blitar, Sukabumi, Cianjur, Barat sebagai berikut, yaitu Bangli, Situbondo, Blora, Padang, Tabanan, Bojonegoro, Solo, Karanganyar, Lumajang, Purworejo, Wonogiri, Kudus, Muara Enim, Wonosari, Bandung, Gianyar, Kuta, Bodosari, Sumedang, Kendal, Bondowoso, Padang Sidempuan, dan Negara, Purwodadi, Pak, Bengkalis, dan Tanjung. 8 kota yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Medan, Palembang, Bandung, Ujung Pandang, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Untuk kota besar tidak ada. Untuk kota kecil terdiri 18, yaitu Trenggalek, Lamongan, Subang, Singaraja, Siak, dan Kota Sopeng. Dievaluasi gejalanya adalah sebagai berikut, Bapak Presiden, yaitu terjadi kenaikan jumlah kota proyek penyelenggaraan liburan kategori kota sedang naik sejumlah 63,15%, 35,41% dari 31 kota pada tahun yang lalu menjadi 42 pada tahun ini. Kota-kota di kawasan timur Indonesia mengalami peningkatan kualitas kebersihan. Pada tahun ini, 4 kota memperoleh penghargaan liburan, yaitu Pakpak, Ambon, Gorontalo, Jayapura, Kabupaten Sopeng, dan Tuban mendapat penghargaan sertifikat. Banyaknya mereka yang meraih penghargaan
Bapak Farudin bin Habibie telah berupaya menyelamatkan burung maleo, fauna yang dilindungi dan makhluk. Ia bermukim di dekat lokasi kemuliaan maleo dengan menghuni sebuah tubuh kecil seorang diri jauh dari anak dan famili. Bulan Maulid sampai Ramadan, musim maleo berterus. Kegiatan ini atas kemauan dari dia sendiri berdasarkan pengalaman dan tidak pernah mendapatkan perlindungan. Kini masyarakat kita mulai sadar untuk tidak mengkonsumsi telur maleo sehingga populasi mati menyerang umur dan hukum dari desa Lembaga Kecamatan Bintang Tengah dengan berbagai jenis satwa peliharaannya yang mencapai jumlah 174 ekor yang semuanya dipelihara dengan biaya Rp1.000 per hari. Satwa-satwa dirawat dengan penuh kasih sayang sebagai yang banyak yang telah dilepaskan ke alam bebas. Kini masyarakat sekitar mulai sadar akan arti perlindungan terhadap satwa, bahkan mulai menolong upaya polisi ini dengan ikut mengantarkan beberapa ekor satwa yang ditemukan sakit di akibatnya untuk dirawat dan menyelamatkan dengan menghasilkan 748.000 lebih ekor anak penyu atau tukik. Saudara Mayer dianggap bekerja sudah melebihi tugasnya dan upayanya tersebar luaskan penjelasan darinya mengenai penyu ini. Pantai Sukamede menjadi habitat bagi penyu hijau, penyu sisik, penyu langkang, dan penyu belimbing. Hampir 30 tahun sudah kehidupan saudara Mayer dicurahkan untuk melestarikan penyu. Presiden yang terhormat, satu-satunya penyelamat lingkungan yang terpilih pada tahun 94 adalah kelompok tani pesantren Al-Amin dari Desa Toba, Kecamatan Perwakilan Sekampung, Budik Jawa. Pesantren Al-Amin didirikan pada tahun 1979 setelah pindah atau hijrah dari Desa Rebo Tengah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saudara Kiai Anwar Soleh berusaha hadirin sekalian, perintis lingkungan inilah Bapak Bakudin Harpapite dari Jawa. Kemudian Ibu Jeffrey Milka Gumulung Sarjana Hukum dari Kota Madya Bitung, Sulawesi Utara. Berikutnya Bapak Muslim Lubis dari Kecamatan Perwakilan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kotak lingkungan Saudara Sukijo dari Wonogiri, Jawa Tengah, dan Saudara Maya dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah. Penyelamat lingkungan kelompok tani pondok pesantren Al-Amin, Lampung. Dan selanjutnya hiburan akan diserahkan untuk Kota Madya, Padang. Sebagai penerimaan hiburan bencana Kota Madya, Magelang. Kemudian Kota Madya, Jambi. Dan Kota Madya, Manado. Hiburan bencana untuk kota kecil diterima oleh Kota Temanggung, kemudian Kota Magetan, selanjutnya Kota Wonosobo, dan Kota Madya, Bukit Tinggi. Kota yang mempertahankan hiburan lebih dari 6 tahun berturut-turut, Kota Madya, Surakarta. Dan juga Kota Madya, Surabaya. Dan berikut ini kota yang pertama kali mendapatkan hiburan tahun 1994, Kota Administratif Batu. Kemudian Kota Madya, Mojokerto, Kota Madya, Yogyakarta, Kota Madya, Denpasar, Ambon, Madya, Madiun,
kemudian Kota Gresik, Kota Administratif Klaten, dan Kota Administratif Cimahi. Untuk kategori kota kecil, penerimaan di bulan pertama kali adalah Kota Karanganyar, Kota Wuling, Kabupaten Blitar, Kota Purworejo, kemudian Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Bandung, Kota Gianyar, Kota Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian Kota Kuta, Kota Bondowoso, selanjutnya Kota Administratif Padang Sidang 2, Kota Bengkalis, dan terakhir Kota Tanjung, Kabupaten Tapal. Yang mulia, saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan semacam ini juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, oleh masyarakat dunia. Cara mereka memperingatinya berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk mengingatkan diri kita sendiri mengenai pentingnya kelestarian lingkungan bagi kehidupan kita dan umat manusia pada umumnya. Bagi bangsa kita, kelestarian lingkungan bukan hanya merupakan angan-angan atau menjadi pemikiran filsafat di belakang. Pelestarian lingkungan menjadi bagian yang utuh dari pembangunan itu sendiri. Sudah sejak semula kita menetapkan dalam garis besar haluan negara bahwa akad pembangunan kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan sadar, manusia kita tempatkan dalam keserasian hubungan dengan Tuhan Maha Pencipta, sesama manusia dengan masyarakat, dan dengan lingkungan alam sekitarnya. Melalui pembangunan, kita memang berupaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penting sekali pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja jelas tidaklah cukup. Yang sangat penting adalah kualitas manusia yang berkembang dalam kualitas lingkungan yang makin baik. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan harus dibarengi oleh meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Tanpa rasa persatuan dan kesatuan, tanpa pemerataan, maka bertambahnya kemakmuran dan kesejahteraan dapat menjadi salah satu sumber perpecahan. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, dewasa ini kita telah mulai memasuki kurun pembangunan jangka panjang yang kedua, ialah era tinggal landas. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang kedua tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang yang lain. Sekaligus juga sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan pemerataan yang didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Keseluruhan pembangunan kita lakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan kita yang berkelanjutan akan terus berlangsung karena tetap didukung oleh lingkungan hidup yang lestari. Tantangan pembangunan yang kita hadapi dalam pembangunan jangka panjang yang kedua akan bertambah berat. Kualitas hidup masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang makin meningkat, misalnya meningkatkan kebutuhan terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini antara lain tercermin pada peningkatan persyaratan lingkungan dalam proses produksi komoditi
yang dikonsumsi masyarakat secara global. Sebagai bangsa yang ingin melestarikan lingkungan hidup, kita mendukung dijadikannya masalah lingkungan dalam persyaratan perdagangan internasional seperti eco-label. Akan tetapi kita juga mengingatkan agar masyarakat tadi atau persyaratan tadi diterapkan setelah dicapai kesepakatan bersama. Jangan merupakan keputusan sepihak yang tidak mengindahkan kemampuan negara-negara yang sedang membangun untuk dapat memenuhinya. Apalagi jangan hanya menjadi dalih untuk menghalangi kemajuan negara-negara yang sedang membangun. Untuk meningkatkan daya saing produk ekspor kita di pasaran internasional, kita bertekad mempertinggi efisiensi nasional. Umumnya kita melihat efisiensi hanya dalam hubungannya dengan proses produksi. Namun kita tidak boleh melupakan kerangka hubungannya yang lebih besar, yaitu efisiensi dalam penggunaan semua sumber daya nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan itu. Efisiensi itu menyangkut cara penggunaan sumber daya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Lingkungan hidup adalah wadah yang menyediakan sumber daya, apakah sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya sosial. Dengan kata lain, efisiensi nasional pada hakikatnya juga berarti efisiensi lingkungan dalam arti yang sangat luas. Lingkungan hidup alami menghasilkan sumber daya alam yang bermacam ragam. Lingkungan hidup buatan seperti pemukiman dan prasarana hasil teknologi menyediakan wahana untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan lingkungan sosial mengembangkan sumber daya sosial yang mendukung manusia melakukan pekerjaan produktif secara terkoordinasi dan terpadu dalam masyarakat yang selaras. Jelas bahwa kualitas semua sumber daya itu menentukan efisiensi dan produktivitas. Sumber daya yang berkualitas rendah akan sukar memberikan produktivitas yang tinggi. Kualitas sumber daya itu sendiri tergantung pada kualitas lingkungan hidup. Karena itu kita berkepentingan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya sebagai prasyarat dalam mempertinggi kualitas kerja dan pembangunan secara menyeluruh. Guna meningkatkan efisiensi nasional dan sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kita harus mengembangkan proses dan sistem kerja yang menghemat sumber daya, memperbesar manfaat, mengurangi dan mencegah kebocoran dan pemborosan. Dengan demikian, maka efisiensi bagi kita haruslah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya yang sebijaksana mungkin untuk mencapai kualitas hidup yang diidam-idamkan bagi manusia Indonesia seutuhnya. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini adalah Bumi Satu Keluarga Besar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia dewasa ini telah menjadikan umat manusia satu keluarga yang besar. Keluarga besar umat manusia itu mendiami suatu bumi. Tema ini mengingatkan kita dan seluruh bangsa-bangsa di dunia tentang perlunya kebersamaan dalam menjaga dan kelestarian bumi kita yang satu itu. Penyebab terjadinya masalah lingkungan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa tidaklah sama. Bangsa-bangsa yang maju menghadapi masalah lingkungan sebagai akibat dari penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan serta gaya hidup yang boros. Sedangkan bangsa-bangsa yang sedang membangun justru menghadapi masalah lingkungan karena kemiskinan, keterbelakangan, ketidaktahuan, dan juga ketidakmampuan. Hubungan yang timpang antara bangsa-bangsa maju dengan bangsa-bangsa yang sedang membangun tadi perlu diluruskan. Untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antar bangsa guna membangun dunia yang lebih selaras, lebih serasi, lebih adil, dan lebih merata dalam melestarikan lingkungan hidup dan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia.
sesuai kesepakatan negara-negara yang menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro dan Agenda 21 yang dilaksanakan pada Konferensi Tindak Tinggi Bumi tahun 1992 yang lalu, maka negara maju harus meningkatkan alokasi anggaran bantuannya untuk pembangunan negara berkembang dan melaksanakan alih teknologinya ke negara-negara berkembang. Sedangkan negara berkembang harus terus-menerus membangun ekonominya yang berkelanjutan dan merata melalui upaya peningkatan kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia itu. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, tema peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia kali ini menyangkut kepentingan umat manusia yang hakiki di bumi ini. Tema itu sangat menggembirakan. Maknanya bagi kita adalah mempertebal tekad kita bersama untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Kita berbesar hati karena kesadaran masyarakat kita mengenai lingkungan hidup ternyata makin luas dan bertambah tinggi. Penghargaan kapal tarung telah mendorong Prakasa semua saja untuk mengadakan perintisan, pengabdian, pembinaan, dan penyelamatan lingkungan di seluruh tanah air. Hal ini antara lain terlihat pada banyaknya anggota masyarakat yang melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh para pemenang Kalpataru sebelumnya. Namun, perlu kita ingat bahwa